إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di Jumat yang penuh berkah ini, setelah kita melalui bulan yang penuh berkah, diturunkan dari sesuatu yang paling diberkahi yaitu Al-Quran di hari yang paling diberkahi dari seluruh hari. Sebagian ulama berpendapat seperti itu, walaupun pendapat yang lebih kuatnya bahwa dia adalah malamnya yang paling diberkahi dan tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Baru-baru saja kita melepaskan hakikat penghambaan kita di bulan Ramadan. Bulan penghambaan, bulan yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman, bulan yang dimana dirindukan oleh orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat yang tidak terlalaikan dengan kehidupan dunia. Bulan yang dimana di dalam bulan tersebut banyak air mata para nabi dan para rasul, para ulama, para orang-orang soleh dihadirkan di dalamnya. Bulan ketika telah pergi itu dirindukan oleh orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya, sebagaimana yang telah dinukil dari Ibnu Umar dan Umar sendiri radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak mengenal Umar? Siapa yang tidak mengenal Umar bagaimana keimanannya kepada Allah, bagaimana pertolongannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dalam athar bahwasanya Umar ketika telah pergi bulan Ramadan beliau menangis. Menangis karena apa? Menangis karena takut amalan-amalan yang telah dia amalkan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu 6 bulan menangisnya Umar radhiyallahu anhu ketika telah selesai dalam beramal. Dan 6 bulan setelahnya dalam ingin menjumpai bulan Ramadan, Umar juga kembali menangis. Menangis berharap kepada Allah agar ia dijumpakan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan sekali lagi, dia adalah bulan yang paling berkah. Di dalamnya terdapat sesuatu yang diturunkan dari hal yang paling diberkahi, yaitu Al-Quran. Diturunkan pada bulan yang paling diberkahi, pada malam yang paling diberkahi, yang kata Allah Azza wa Jalla khairum min alfi syahr. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Yang diturunkan hal yang paling berkahi adalah Al-Quran. Di tempat yang paling diberkahi di muka bumi, seluruh penjuru, tempat yang paling diberkahi adalah Mekah dan Madinah. Tempat diturunkannya Al-Quran ditinggali oleh orang manusia yang terberkah, yaitulah para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Di pertemuan Jumat kali ini kita kembali akan mengulas dari kegiatan-kegiatan kita di bulan Ramadan. Adanya bulan Ramadan sebagai pengingat dari pemilik, pengatur, penguasa alam semesta ini untuk mengingatkan kita dari kelalaian kita di 11 bulan terhadap perkara-perkara dunia. Mungkin kita kalau di sekolah kita terlalaikan dengan mengejar prestasi-prestasi, menjadi santri-santri terbaik. Akhirnya kita kurang maksimal menjadi bagaimana kita menjadi yang terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita mungkin kalau di sekolah yang banyak fitnah-fitnah dari pergaulan bebas, dengan fitnah-fitnah wanita, fitnah-fitnah jabatan, kita diingatkan dengan bulan Ramadan diperintahkan untuk berbanyak mulazamah, mendekatkan diri dengan Al-Quran. Di pertemuan kali ini saya kembali mengingatkan dari suatu perkataan yang banyak menggeparkan dunia, khususnya dalam pemuda-pemuda kaum muslimin. Suatu kalimat yang kalau kita pegang dalam kehidupan kita, insyaallah ta'ala menjadi sebab kesuksesan, menjadi sebab pendorong semangat kita dalam melakukan prestasi. Di antara kalimat yang indah, di antara kalimat para ulama, rijalul syabul yaum rijalul ghad. Dia inginkan adalah pemuda hari ini pemimpin di masa depan. Tentunya sekali lagi kaum muslimin yang dimana kita di sini kebanyakan dari pemuda. Pemuda adalah tonggak kesuksesan dari umat ini, umat kaum muslimin. Maka dari itu kalau kita melihat sejarah-sejarah dari awal terjadinya kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihissalam, yang menjadi pengikut Nabi Nuh hanya sekitar 80 orang, dan kebanyakannya di antara mereka pemuda. Allah tidak mengutus seorang rasul dan nabi kecuali dari kalangan pemuda. Coba kita melihat di bawahnya lagi setelah Nabi Nuh, ada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi seorang nabi ketika dia pemuda. Pemuda yang menghancurkan patung berhala. Dari kebanyakan patung yang ketika saat itu akhirnya Nabi Ibrahim setelah memecahkan, dia dicari siapa yang memecahkan batu ini. Akhirnya dikatakan dia adalah syabun, dia adalah seorang pemuda. Yuzkaru yuqalu Ibrahim. Dia seorang yang bernama yang dikenal, yang namanya Ibrahim alaihissalam. Kalau di kitab-kitab mereka, kitab-kitab ini dikenal dengan Abraham. Itulah pemuda yang mereka kokoh di zaman ketika terjadi banyak kesyirikan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam kokoh, tegar, walaupun diancam dengan api yang batang-batang kayu itu setinggi gunung, yang tidak ada orang mendekat kecuali terlahap. Sampai-sampai Raja Namrud yang ingin membakar pun itu harus melemparkan dengan memakai ketapel. Coba kita lihat melihat pemuda setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada kisah dari kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana ketika Rum mengalahkan orang-orang yang ada di Palestina, dan akhirnya orang-orang Rum menjadi sesuatu yang paling melampaui batas, seperti kelakuan sekarang dari orang-orang Israel kepada saudara kita di Palestina. Dihantam, hartanya dirampas, wanita-wanitanya diperkosa. Bagaimana ketika di situ ada penasehat dari penasehat para raja, di antara beberapa orang, 7 orang, tapi yang satu ini bukan dari sahabat mereka di kerajaan, jadi cuma 6 orang di kerajaan. Yang satu adalah seorang pengembala yang ditempati singgah tempat tinggalnya dan bersama anjing gembalaannya. Jadi di dalam gua ada 8 orang, ya 7, 8 sama anjingnya. Tapi anjing itu diikutkan, diselamatkan, disebabkan dia berteman dengan orang soleh. Di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya kita berteman dengan orang soleh
yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan teman yang soleh itu seperti seorang penjual parfum. Kalau kita tidak mampu mendapatkan membeli parfum itu dengan kita membelinya, maka ketahuilah minimal kita akan mendapat baunya. Begitu juga teman-teman yang toleh, teman yang buruk. Teman buruk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan seperti orang yang pandai besi. Yang dimana pandai besi, kalau kita tidak terkena api dari percikan-percikan ketika membuat besi, pedang, pisau dan semisalnya, maka minimal asap dari percikan-percikan itu akan membaui kita. Jadi kita melihat sejarah ke belakang, bagaimana pemuda-pemuda terdahulu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, para ashabul kahfi. Kita melihat pemuda-pemuda yang menaklukkan Konstantinopel, yang ini mungkin banyak dikenal. Muhammad Al-Fath ketika menaklukkan Konstantinopel, yang pada saat itu memang kaum muslimin ditindas, dirampas hartanya. Pada saat itu Muhammad Al-Fath ketika meninggal bapaknya digantikan oleh dirinya, umurnya masih 21 tahun. 21 tahun bisa mengalahkan satu negara. Bagaimana keadaan kita di hari ini? Mana pemuda-pemuda yang kuat? Mana pemuda-pemuda yang cerdas? Mana pemuda-pemuda yang berpegang teguh di atas tauhid ketika tersebar fitnah dengan banyaknya kesyirikan sebagaimana Nabi Ibrahim? Mana pemuda-pemuda yang berpegang teguh dengan agamanya? Dia rela tinggalkan segala prestasinya, dia rela tinggalkan segala perbendaharaan dunianya ketika ia harus menjaga agamanya sebagaimana para ashabul kahfi. Mana pemuda-pemuda dari sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Di sana ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid. Pada saat itu Khalid bin Walid masih 20-an tahun. Tapi ketika di perang Badar mengalahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setelah itu masuk Islam, menjadi penguat kaum muslimin sampai di masa pemerintahan Umar sepertiga dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Itulah pemuda-pemuda di masa yang lalu yang kita harapkan akan bangkit di masa kini. Aqulu qouli hadza bima tasma'un. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di pada kesempatan khutbah Jumat yang kedua ini, setelah kita mendengarkan dari sejarah-sejarah bagaimana para pemuda di kaum terdahulu yang telah diwariskan olehnya dunia, yang telah tercontrengkan namanya dalam sejarah dengan tinta emas, mereka badan-badan mereka telah mati, tapi ruh-ruh mereka masih hidup. Mereka hingga hari ini masih dikenal, masih dikenang, padahal mereka telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Di sini prestasi yang sebenarnya prestasi yang sebenarnya adalah ketika seorang hamba di atas ketaatan kepada Tuhannya. Prestasi yang sebenarnya adalah ketika seorang hamba mampu berjalan mendekatkan dirinya ke surga Allah, jauh dari nerakanya. Prestasi yang sebenarnya adalah ketika manusia lalai dengan kemaksiatan, entah dengan berboncengan dengan wanita yang bukan mahramnya, atau bahasa kita pacarnya. Kita seperti orang yang bodoh-bodoh tidak mau hal yang seperti itu. Ataukah ketika manusia menghabiskan umurnya dengan gadgetnya, dengan HP. Kita manusia-manusia yang menghabiskan umurnya dengan belajar, meningkatkan kualitas diri. Coba kita lihat di negeri kita, Kiai Haji Habibie
Bagaimana ketika kalau kalian membaca sejarah dari Kiai Haji Habibie, sejarah kecilnya ketika teman-temannya di umur belasan tahun itu puas bermain-main, Kiai Haji Habibie di dalam masjid membaca penelitian kimia-kimia. Ketika ditarik oleh temannya untuk bermain, Kiai Haji Habibie menangis. Menangis bukan karena tidak dikasih ikut main, tapi menangis tidak mau bermain, tapi dia mau fokus belajar, meningkatkan kualitas dirinya, karena dia tahu bahwasanya yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat di antara kalian orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang beriman saja. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ila Allah min mu'minid dhaif law kana bainahuma khairan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang kuat, kuat dalam beribadah kepada Allah, kuat dalam berpikir, kuat dalam menghadapi fitnah-fitnah, menjauh dari fitnah, kuat ekonominya, kuat bekerja dengan hal-hal yang bermanfaat. Kata Nabi, itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah, lemah imannya, lemah akhlaknya, malas bergerak, taunya makan, tidur, game dan selainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di pertemuan kali ini saya mengingatkan ada hal-hal yang membuat kita kuat. Di antara yang membuat kita kuat adalah dengan kita berpuasa. Sekarang kita telah memasuki sepertiga dari bulan Syawal, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi pemuda yang sejarah kehidupannya tidak lagi kita sejarahkan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal, 6 harinya boleh berturut-turut, boleh juga berpisah-pisah. Mungkin kita gandengkan dengan Senin dan Kamis. Mungkin juga kita gandengkan di hari Senin depan dengan Ayyamul Bid, yaitu puasa putih, puasa 3 hari di setiap bulan. Yang kata Nabi, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, entah dengan cara secara langsung 6 hari atau dia cicil sehari, puasa sehari tidak dan selainnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana kasiyamid dahr, maka dia seperti berpuasa selama setahun. Innallaha amaraku bi amrin bada'a bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihi bi qudsi faqalla jalla wa ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wadda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahaba wat tabi'i wat tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Waddi 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya